Makanya Ade Armando contoh, Pak Ade Armando ini orang Minang loh, dosen Universitas Indonesia, UI, Muslim, tapi ditugasi oleh pemerintah untuk melecehkan Allah, untuk melecehkan Rasulullah, melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama. Pertanyaannya, di Indonesia ini kan ada undang-undang KUHP pasal 156A tentang penodaan agama. Indonesia kan negara hukum. Kira-kira pernah enggak Ade Armando ditangkap? Tidak pernah, karena dia ditugasi oleh negara. Abu Janda pernah enggak dia tangkap? Karena dia ditugasi oleh negara untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Denny Sirga ditugasi oleh negara untuk melecehkan Islam, melecehkan ulama, melecehkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Alhamdulillah, kita bentar lagi akan masuk Idul Fitri. Tapi sebelum ke sana, hari ini saya akan membahas sebuah berita yang sangat besar. Banyak para kadrun yang mengatakan saya ini tukang hoak katanya. Bahwa apa-apa yang saya pikirkan, apa-apa yang saya utarakan adalah sebuah kebohongan. Bagaimana saya melakukan hoak atau kebohongan kalau apa yang saya bicarakan memang sebuah kenyataan dan ada buktinya, cuman buktinya disimpan, dikit-dikit kita keluarin. Dulu saya pernah mengatakan bahwa kalau ulamanya brengsek, maka umatnya pun ikut brengsek. Kalau ulamanya jahat, maka pengikutnya pun ikut jahat. Kalau ulamanya bajingan, maka pengikutnya pun ikut bajingan. Kalau ulamanya tukang menebarkan kebencian, pasti pengikutnya pun ikut menebarkan kebencian. Kalau ulamanya tukang fitnah, pasti umatnya pun ikut jadi tukang fitnah. Kalau ulamanya tukang hoak, maka umatnya pun tukang hoak. Bahkan mungkin bisa lebih parah daripada ulamanya. Makanya kata Allah, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmi. Banyak orang yang celaka karena lidahnya, dan mereka memikul dosa-dosa yang nyata di akhirat kelak, dan juga memikul dari dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Jadi berat, jadi ulama itu berat. Kata siapa calon surga yang ada calon neraka. Di video tersebut kita sudah menonton, kita sudah melihat bagaimana mungkin ada seorang ulama kadrun, pendukungnya Anies Baswedan, sampai jungkir balik, Mas Bro. Gimana caranya menghancurkan Ade Armando? Gimana caranya menghancurkan Denny Siregar? Dan gimana caranya menghancurkan Abu Janda? Mereka melakukan cara-cara yang sudah brutal, binal, bebal. Menebarkan hoax, diantaranya katanya pemerintah ini memerintahkan kepada Denny Siregar, Abu Janda, bahkan Ade Armando untuk menistakan agama Islam.
Ini pernyataan yang benar-benar sudah masuk ke dalam ranah kriminal. Tanpa ada bukti, tanpa ada data, bilang saenae dewe, yang penting bagaimana caranya umatnya ini marah. Dan berharap umat Islam ini marah. Kalau misalkan umat Islam ini marah, timbul benci, lalu mereka bisa digerakkan, melakukan demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya menggulingkan pemerintah, dan juga ganti sistem. Jadi kita sudah ketebak lah. Dan saya pernah bilang bahwa ulama-ulama kadrun, para pendukung Anies Baswedan ini, orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, Bahar Smith, Rizik Syihab, dan kawan-kawan ini, memang menjadikan pengajian sebagai tempat buang kotoran, menjadikan pengajian sebagai toilet, menebarkan kebencian, fitnah, hoak, dan sebagainya. Yang seharusnya membahas tentang akhlak yang mulia, sekarang sudah berganti menjadi membahas politik dan menjelek-jelekan pemerintah. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kata yang diucapkan oleh Ustadz tersebut memang mengerikan. Nuansa politiknya sangat besar. Ingin menjatuhkan pemerintah, sehingga seolah-olah pemerintah ini adalah rejim penista agama, karena memerintahkan kepada Ade Armando, Denny Siregar, dan Abu Janda untuk menistakan agama Islam. Ini adalah sebuah hoax yang sangat keji dan sangat kejam, dan saya kira sudah saatnya aparat menangkap ustadz yang bersangkutan. Saya tahu kok bro, saya tahu mereka melakukan tindakan hoax tersebut untuk menjatuhkan harga diri pemerintah. Karena strategi yang mereka pakai ini sama persis dengan strategi Soeharto dalam menjatuhkan Soekarno. Soekarno tidak mungkin dijatuhkan kalau tidak mengangkat isu agama. Menuduh Soekarno ini PKI, di mana PKI adalah anti agama. Dan sekarang para pendukung Anies Baswedan ini menuduh pemerintahan Jokowi ini penista agama, karena menyuruh orang-orang seperti Denny Siregar, Ade Armando, dan Abu Janda ini untuk menistakan agama. Jadi kita tahu siapa yang ada di balik mereka-mereka ini. Ya jelas, Cikeas, Cenena, Kala, Bakri, itu udah jelas. Nah sekarang, benarkah Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda menistakan agama Islam? Maka jawabannya hoax. Secara teori nggak mungkin Muslim yang waras tega menistakan agamanya sendiri. Ini yang pertama. Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda kebanyakan itu meluruskan pendapat-pendapat yang diserangkan kepada pemerintah, hoak-hoak yang ditujukan kepada pemerintah, diluruskan oleh mereka bertiga ini. Cara-caranya pun tidak brutal, tidak kriminal, biasa-biasa saja, sangat intelek. Dalam artian ya didengar syukur, nggak didengar bodo amat. Tetapi memang tiga orang ini mendapatkan antusias yang sangat besar dari rakyat Indonesia, yang membuat kaum kadrun, ulama kadrun ini begitu benci.
Kalau ada kata-kata yang kurang pas dari Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, wajar karena mereka bukan ulama. Tapi kalau menurut saya apa yang dikatakan masih dalam batas-batas wajar dan jelas tidak menistakan agama. Justru yang menistakan agama ini ada ulama-ulama kadrun pendukung Anies Baswedan, HTI, FPI, PKS, MUI. Mereka penista agama yang sungguhnya. Mereka menjadikan pengajian sebagai tempat buang kotoran, menebarkan gibah, fitnah, kebencian dan hoak. Menjadikan masjid sebagai tempat kotor karena membahas hal-hal yang kotor. Itu penistaan agama yang sesungguhnya. Masjid itu tempat suci, pengajian itu acara suci. Ya harus dibahas sesuatu yang berbau suci, kesucian, keagungan, ketaatan, kebaikan, nasihat. Tapi oleh si Gubal Gabel, ulama-ulama kadrun menjadikan pengajian dan masjid sebagai tempat buang kotoran. Akhirnya kotor karena membahas sesuatu yang kotor. Dan ini adalah buktinya. Jadi Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, aksi pengeroyokan pada Ade Armando itu terjadi tidak dengan tiba-tiba, tetapi melalui metamorfosis yang sangat sempurna. Dari pengajian-pengajian yang diisi oleh kebencian, hoak, provokatif, yang ditujukan kepada pemerintah, yang ditujukan kepada Ade Armando, yang ditujukan kepada Denny Siregar, Abu Janda. Jadi kalau kita melihat sebuah kejadian tragedi Ade Armando hampir-hampiran saja terbunuh oleh pengikut-pengikut ulama-ulama kadrun kayak gini, itu wajar. Semua pikirannya dari umat-umat ulama-ulama kadrun ini dipenuhi dengan kebencian-kebencian. Tiap menit, tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap minggu terus disumpah, terus dicuci otak, terus dicuci hati. Makanya kelakuan mereka sudah lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Ya karena ulamanya pun seperti itu kelakuannya. Lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Dari awal saya sudah katakan, tragedi pengeroyokan Ade Armando yang hampir membunuh dirinya bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sudah melalui metamorfosis yang sangat sempurna dari pengajian-pengajian yang diisi oleh kotoran-kotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.